Halo pemirsa, balik lagi bareng gue Aris Jabrik, pedagang nasi goreng yang hobinya touring, traveling, dan juga hunting tempat-tempat yang dianggap penting. Tapi kali ini aku nggak mau touring juga nggak mau traveling. Karena memang anjuran pemerintah kita harus lockdown, tinggal di rumah, stay at home, demi kebaikan kita bersama. Di video kali ini, aku mau membagikan tutorial tentang cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Karena apa? Kita tahu sendiri, hand sanitizer saat ini memang susah didapat, kalaupun ada pun harganya juga mahal. Jadi, ikutin video ini bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya, aku mau memberitahu kepada kalian semua ada beberapa tipe hand sanitizer. Hand sanitizer itu ada dua, dalam bentuk cair dan dalam bentuk gel. Bentuk cair biasanya dipakai di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat umum dengan skala yang besar. Kalau gel dibikin itu untuk supaya lebih praktis saja dibawa kemana-mana, itu dalam bentuk gel biasanya. Jadi yang ada di toko-toko atau minimarket itu biasanya dalam bentuk gel. Yang cair biasanya dipakai di rumah sakit atau di instansi-instansi yang membutuhkan hand sanitizer. Nah, di sini aku mau memberitahu kepada kalian, ini formula aku dapat standar dari pabrik. Jadi pengalamanku dulu, saya tahun 2000 sampai tahun 2009 pernah bekerja di perusahaan di bidang fragrance. Tepatnya saya dulu di fragrance research and development. Jadi saya tahu bagaimana cara membaca formula, membuat produk tentang personal care, home care, toiletries, dan lain-lain, termasuk adalah hand sanitizer. Langsung saja kita bandingkan formula pabrik yang sebenarnya itu seperti apa. Nanti baru kita bikin standar WHO tapi buatan kita sendiri. Oke, langsung aja pemirsa. Ini adalah formula standar pabrik pemirsa. Ini adalah hand sanitizer gel. Jadi yang saya bilang tadi, hand sanitizer ada dua jenisnya, yaitu hand sanitizer cair dan hand sanitizer dalam bentuk gel. Ini dalam kuantiti 100% atau gampangnya dibikin 100 gram aja. Jadi bahan yang pertama adalah water atau the mineral water atau air mineral distilasi atau juga disebut aquades. Ini nanti untuk tambahan sampai dengan 100%. Yang kedua bahannya adalah carbomer. Carbomer adalah bahan pembuat gelnya ini. Bahan pembuat gelnya itu hanya 0,4 dalam 1% dalam 100% ya. Jadi carbomer ini nanti juga bisa diganti dengan carbopol ultras ini. Itu sebagai bahan untuk bikin gelnya. Lalu bahan yang ketiga adalah tetrasodium EDTA. Tetrasodium EDTA adalah sebagai pengawet aja. Kalau misalkan untuk di toko-toko itu gelnya pasti ada pengawetnya gitu, supaya tahan sampai jangka waktu yang lama. Ada juga namanya TEA atau triethanolamin, itu sebagai pengatur pH, jadi supaya pH-nya balance ya, jadi aman untuk digunakan di tangan. Ada juga di sini air. Jadi di sini kenapa ada air? Di sini juga ada air. Jadi ini nanti ini nggak bisa langsung dicampur pemirsa. Jadi memang ada beberapa tahap. Kalau saya ingat dulu, ini ada 3 tahap pencampurannya. Jadi yang ini biasanya dicampur dulu. Ini dicampur dulu. Habis itu nanti yang ini juga dicampur dulu. Jadi ini tapi nggak bisa langsung dijadikan satu. Kalau jadikan satu dia nggak mau nyampur gitu. Ada lagi di sini adalah PG atau propylene glycol. Propylene glycol itu untuk menjaga kelembaban kulitnya. Ini sebenarnya kalau misalkan cair itu bisa diganti dengan glycerin atau glycerol itu bahasanya ya. Terus ada triclosan itu untuk anti kuman atau antibakteri. Dan yang paling penting di dalam pembuatan hand sanitizer itu adalah etanol atau etil alkohol. Ini yang menjadi kunci penting karena ini adalah zat aktif untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri gitu. Di sini ada 50%, tapi ini adalah etanol yang 96% pemirsa. Bukan yang 70, tapi yang 96%, hampir etanol murni ini yang dipakai di standar pabrik ya.
Selanjutnya adalah PEG 40 hidrogenasi castor oil pemirsa, yaitu turunan dari minyak jarak atau castor oil murni yang terhidrogenasi. 1% dipakainya. Ini bisa diganti dengan kremofor, berfungsi sebagai pengemulsi. Jadi yang aku bilang tadi, ketika ini base ini dicampur, jadi kalau ini dicampur dulu, gelnya jadi, baru nanti dimasukkan alkohol di sini. Nah, ketika mau ganti fragrance atau ganti parfum, disinilah kuncinya PEG 40 atau diganti dengan kremofor. Jadi ini harus dicampur dulu dengan fragrance, karena ini nggak bisa nyatu kalau dicampur berbarengan gitu. Ketika ini base-nya jadi, bahan dasarnya gelnya jadi, kalau mau menambahkan parfum atau fragrance itu harus dicampur dulu dengan kremofor atau PEG 40 dulu supaya bisa masuk ke dalam gelnya ini. Jadi itu pemirsa. Jadi 3 tahap tadi ya. 1 dicampur ini dulu, 2 yang ini, baru nanti digabungkan. Ini digabungkan baru terakhir parfumnya ini. Jadi seperti ini. Ini yang standar pabrik yang biasa kita temukan di minimarket atau supermarket yang dijual di pasaran ini pemirsa. Jadi hand sanitizer gel. Nah, kalau kita mau lebih mudah lagi, itu membuatnya adalah hand sanitizer yang cair aja. Cair, cukup alkohol, dipakai glycerin ataupun fragrance sudah cukup. Jadi 3 bahan itu pun juga sudah cukup sebenarnya. Jadi kita sekarang mau membuat yang versi rumahan saja, yang sederhana, karena bahannya juga agak susah, terutama etanol 96% ini susah didapat ini pemirsa. Dan semua bahan pabrik ini bisa dibelinya hanya di toko kimia. Kalau enggak, karena saya ada di desa ya via online, tapi saat ini saya tidak mau ambil risiko, jadi saya menggunakan bahan alkohol 70%. Jadi ini kandungannya cuman 70% nih pemirsa. Padahal standar WHO adalah di atas 60% sampai paling rendah adalah 60% standar WHO ya. Jadi ini udah 70%, bukan 96%. Jadi saya nggak berani mencampur ini nanti dengan bahan tambahan yang banyak, karena ini sudah 70%. Kalau kemarin kita lihat beberapa video adalah alkohol 70% dicampur dengan gel aloe vera, itu ini 7 sendok dan gel aloe vera 3 sendok. Itu kalau dihitung secara matematika ini nggak dapat standar WHO. Pemirsa, yang ada di tangan saya ini adalah alkohol 70%. Jadi yang saya dapat cuman alkohol 70%. Yang ada di apotek itu pun juga pembeliannya terbatas pemirsa. Jadi yang standarnya harusnya 96%, yang kita pakai ini cuman pakai yang dapat yang 70%. Nanti kita nggak berani mencampur terlalu banyak dengan bahan tambahannya, karena ini sudah 70%, padahal standarnya WHO adalah 60% sampai 65 itu paling minim gitu. Jadi tambahannya apa? Kita bikin di rumah. Ini sebenarnya hanya butuh pelembab untuk tangan supaya nggak kering aja. Ini efeknya alkohol itu adalah kering di tangan kalau pemakaian tanpa ada campuran. Jadi harus dicampur dengan pelembab. Fungsinya itu aja. Hand sanitizer adalah alkohol ditambah dengan pelembab. Nah, pelembabnya apa? Kita bisa gunakan adalah gel aloe vera. Tambahkan ini aja. Sebenarnya kalau misalkan di sini ada toko kimia, saya pun akan membeli yang namanya glycerin. Itu juga bisa untuk penggantinya gel aloe vera. Jadi bahannya adalah alkohol dan gel aloe vera. Ini dia gel aloe vera. Maaf, ini mereknya saya tutup aja. Ini belinya di minimarket banyak pemirsa, macamnya berbagai macam mereknya ada. Namanya pokoknya pakai aja yang gel aloe vera, itu bisa dipakai. Pemirsa, ini dia alat-alatnya atau bahannya, alkohol dan gel aloe vera tadi. Kita perlu timbangan juga. Kita nolkan dulu ya pemirsa.
Apabila nggak ada timbangan, bisa menggunakan gelas takar bekas sirup obat itu pemirsa ya. Di sini kita tambahkan gel aloe vera. Kita tambahkan gel aloe vera. Saya mau menambahkan sebanyak 10 gram aja. Jadi saya nggak berani banyak-banyak karena alkoholnya adalah alkohol 70% pemirsa. Kecuali kalau alkoholnya 96%, otomatis saya berani sampai dengan 30 gram gel aloe vera. Ini kita tuang sampai dengan 100. Sampai dengan 100 ini pemirsa. Atau saya masukkan 99 aja. Nanti jika perlu ditambahkan parfum ketika aromanya itu sangat menyengat. Tapi saya mau ini saya aduk dulu. Jadi diaduk dulu. Saya juga tidak akan menambahkan aquades pemirsa. Jadi karena di alkohol 70% itu adalah kandungan alkohol 70 dalam 100 gram, bahasanya seperti itu, atau dalam 100 mili, atau dalam 100% kandungan alkoholnya adalah 70. Nah, saya mau coba ini aromanya kira-kira kenceng nggak? Karena ini aromanya menyengat, jadi saya mau tambahkan parfum aja. Parfumnya kalau untuk hand sanitizer maksimal adalah 3%. Itu sesuai formula. Jadi untuk hand sanitizer itu maksimal adalah 3%, sama dengan sabun. Pokoknya personal care itu kebanyakan maksimal hanya 3%. Baik, saya mau tambahkan parfum atau fragrance. Oke, saya nyalakan. Pemirsa, ini di sini saya kebetulan punya beberapa fragrance atau beberapa bibit minyak wangi. Saya akan menggunakan satu varian aja. Untuk mengurangi aroma menyengat dari alkohol ini. Jadi maksimal adalah 3 gram untuk 100. Nah, kira-kira udah cukup ini. Ini dia pemirsa. Ketika sudah ditambah fragrance, aromanya yang jelas lebih wangi dan lebih segar lagi. Sekarang tinggal kita tuang ke botol spray. Nih, kebetulan saya punya botol spray. Saya sudah siapkan botol spraynya. Cara masukinya seperti ini pemirsa. Ini teknik memasukinya supaya tidak tumpah. Nah, ini dia pemirsa. Ini dia pemirsa, hand sanitizer kita sudah jadi. Saya akan coba. Ini dia pemirsa, hand sanitizer sudah jadi. Saya akan mencoba. Ini Mas Kiki tangannya. Ini pemirsa, jadi tutorial dari saya tentang cara pembuatan hand sanitizer standar WHO. Jadi masih di atas 60% kandungan alkoholnya. Jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jaga kesehatan, jaga pola hidup bersih,
dan sehat. Mudah-mudahan situasi ini segera berlalu. Mudah-mudahan bumi kita segera sehat kembali. Salam dari desa.